Salam berjumpa dengan saya. Selamat pagi, semoga Anda sehat di mana Anda pun berada. Nah, kali ini saya memberikan video pembelajaran tentang persamaan trigonometri sederhana. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda pahami dan mengerti. Persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Itu persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Persamaan trigonometri ini terbagi dua bentuk, yakni berbentuk kalimat terbuka dan berbentuk identitas. Menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Berarti artinya variabel itu adalah dilambangkan dengan X. Nah, ada beberapa bentuk persamaan trigonometri. Yang pertama yaitu sinus X sama dengan sinus A. Jadi rumusnya yaitu adalah X dimana A tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360, dimana K itu elemen bilangan bulat. Nah, inilah rumus dari sinus X sama dengan sinus A. Jadi artinya di situ rumus ini kita gunakan untuk mencari nilai X ya. Berapa derajat nilai X ini menggunakan persamaan trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya menggunakan rumus ini, maka kita masuk dalam bentuk contoh. Contoh pertama ya. Contoh pertama, tentukan nilai X dari persamaan sinus X sama dengan sinus 60 derajat, di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita menentukan berapakah derajatkah X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti kita mencari nilai X di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, JWB-nya atau jawabannya sinus X sama dengan sinus 60. Itu kita gunakan rumusnya ya. Rumusnya di mana rumusnya itu adalah sinus X sama dengan sinus A. Maka rumusnya itu adalah untuk mencari nilai X sama dengan A tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A tambah K dikali 360 derajat. Jadi nilai A di sini adalah 60 ya. Nilai A di sini 60 derajat diambil dari sini. Itu dia. Jadi setelah dapat nilai A, maka bisa kita cari nilai X. Untuk mencari nilai K itu adalah elemen bulat, berarti elemen bulat itu adalah mulai dari minus 0, 1. Nah, ternyata X itu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, berarti tidak ikut bernilai minus. Maka kita gunakan rumus tersebut. Jadi untuk K sama dengan 0, itu dia. K sama dengan 0, X sama dengan 60 derajat ya. 60 derajat ditambah
0 ini K kan, 0 dikali 360 derajat, ini K ini kita ganti dengan 0 kali 360 derajat sama dengan X sama dengan 60 derajat, memenuhi kah? Ini dibuat disingkat dengan memenuhi. 60 derajat ini adalah berada di antara 0 sampai 360, berarti memenuhi. Nah, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A nya berapa? 60 ditambah K nya adalah 0. 0 dikali 360 derajat, maka X sama dengan 180 derajat dikurang ini 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi ini menjadi 0. Kalau 0 dikali 360 derajat adalah 0, berarti 120 itu di antara 0 sampai dengan 360 di sini berada, berarti memenuhi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nilai K ini mulai dari 0? Karena X itu mulai dari 0 sampai 360, berarti K nya 6 mulai dari 0, tidak ikut negatif ya. Nah, kita lanjut penyelesaiannya lagi. Untuk K sama dengan 1, maka untuk K sama dengan 1 kita cari nilai X nya. Ini tadi 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, X sama dengan 420 derajat. Ini ada TM, artinya di situ adalah tidak memenuhi ya. Operasi 60 derajat tambah 1 dikali 360 derajat itu hasilnya 420 derajat. Nah, 420 derajat itu beradakah di antara 0 sampai 360? Tidak. Udah di atas 360, 420, berarti ini dibuat TM, tidak memenuhi syarat ya. Nah, ataunya adalah ini, atau rumusnya X sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat tambah 1 dikali 360 derajat, maka nilai X nya sama dengan 480 derajat ya. Ini tidak memenuhi juga karena 480 itu sudah di atas 360 derajat, maka disimpulkan nilai X itu adalah 60 derajat dan 120 derajat ya. Maka untuk nilai A itu ini ya, A diambil dari sini, sinus ini 60, ini A. K itu kita mulai dari 0 karena batas nilai X nya mulai dari 0 sampai 360. Jadi menentukan K ini bebas ya, K mulai dari mana sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sinus 3X sama dengan minus akar 2 dalam interval 0 derajat sampai dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita mencari nilai X berapa derajat di sini dari persamaan ini antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, bentuk seperti ini harus kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaannya. Yang untuk menjawabnya adalah kita ubah dulu ke bentuk sinus X sama dengan sinus A, itu dia. Jadi 2 sinus 3X sama dengan minus setengah minus akar 2. Berarti harus kita ubah dalam bentuk sinus X sama dengan sinus A dari persamaan 2X 2 sinus 3X sama dengan minus akar 2. Nah, untuk mencari mengubahnya tersebut maka harus di sini nilai sinus ya. Sinus ya, awalnya sinus berarti harus sinus di sini. Maka angka 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi dibagi, itu menjadi sinus 3X sama dengan minus setengah akar 2. Ini menjadi pindah menjadi setengah ya, dibagi ya menjadi setengah. Ini minus setengah akar 2. Berarti kalau minus setengah akar 2 itu sinus berapa gitu, berdapat sinusnya, ini sinusnya. Jadi minus setengah akar 2 itu pada tabel kebenaran itu, tabel dari trigonometri, minus setengah akar 2 itu adalah sinus 225 derajat. Berarti sinus 3X sama dengan sinus 225 derajat. Jadi sudah sama ya. Di sini sinus, di sini sinus, di sini sinus, sini sinus sudah sama, berarti tinggal kita operasikan dengan menggunakan rumusnya ya, rumusnya. Nah, kita lihat penyelesaian berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan dalam bentuk rumusnya. Nah, di sini adalah
kita ganti tadi rumusnya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Maka X itu kita ganti menjadi 3X ya. Ini 3X sama dengan 225 derajat. Ini 225 nilai A-nya 225 derajat ditambah K 360 derajat. Kan ini kan masih ada 3X. Maka setiap ini dibagi 3, berarti 3X dibagi 3 X, 225 derajat dibagi 3 75 derajat. Nah ditambah 360 derajat dibagi 3 120 derajat, ya bagus. Maka inilah kita gunakan untuk mencari nilai X. Nilai X itu berada di antara 0 sampai 360, maka kita gunakan K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan nilai A nya tadi 75, jadi 75 ya, 75 derajat karena sudah kita operasikan, ditambah K nya 0 ya, K nya 0 dikali 120 derajat ya, hasilnya adalah 75 derajat. Nah kita cari lagi untuk K sama dengan 1 untuk rumus ini ya, maka Hx nya adalah 75 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat sama dengan 195 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka nih X sama dengan 75 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat sama dengan 315 derajat. Jadi ini ya, kalau ada bentuk seperti ini, maka persamaannya adalah 3X sama dengan 225 derajat tambah K 360 derajat. Ini belum bisa kita masukkan untuk K ya, untuk K0, untuk K1, untuk K2 belum bisa, harus kita butuhkan nilai X di sebelah kiri di sini. Maka ini sama-sama dibagi 3 sehingga persamaannya itu menjadi X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 120 derajat. Inilah persamaannya mencari nilai X. Itu dia. Maka bisa kita buat K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berapa? Hasilnya X 75 derajat, K sama dengan 1 hasilnya 195 derajat, K sama dengan 2 hasilnya adalah 315 derajat. Nah itulah untuk pertama. Kita lanjut yang ataunya ya, ada ataunya. Rumus ataunya atau dari sinus X sama dengan sinus alfa. Jadi sama seperti yang tadi ya, untuk mencari persamaannya adalah kita buat dulu ke bentuk umumnya, yaitu 3X sama dengan 180 derajat dikurang 225 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini A rumusnya tadi, ini A, ini X, ini A, ini X nya. Jadi ini masih ada 3X ya, 3X berarti kita sama-sama bagi 3 ya, sama-sama bagi 3 sehingga X sama dengan minus 15 derajat tambah K dikali 120 derajat. Nah di sini kan kenapa ini minus 45 derajat, itu adalah dari 180 dikurang 225 derajat. Jadi ini biar X utuh, yaitu kita harus sama-sama bagi 3, itu dia. Jadi kalau sudah utuh X nya, maka bisa kita cari nilai X nya untuk K sama dengan 1. Ini bebas ya menentukan K-nya sesuai dengan format atau permintaan dari soal ini ya. Kalau dibuat di sini minus 180 berarti K-nya harus ada nilai minus gitu. Karena K di sini batasnya adalah 0, maka K-nya kita buat dari 1 ya. Kalau untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan ini minus, kita gunakan minus 15 derajat tambah 1 dikali 120 derajat sama dengan 105 derajat. K sama dengan 2 berarti 225 derajat. K sama dengan 3, maka X sama dengan minus 15 derajat tambah K-nya kita ganti dengan 3 dikali 120 derajat, hasilnya 345 derajat. Maka kalau K-nya 4 di sini, maka ini adalah tidak memenuhi, sehingga saya tidak buat K-nya sama dengan 4 karena tidak memenuhi ya syarat dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, sehingga nilai X-nya itu yang memenuhi adalah 75 derajat jadi nilai X adalah 75 derajat 100
105 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Itulah cara penyelesaian sinus rumus persamaan trigonometri sinus X sama dengan sinus A ya. Kalau sudah paham bisa dilanjut videonya, kalau belum paham ulang lagi videonya cara menentukan himpunan penyelesaian dari X persamaan trigonometri. Nah, kita lanjut. Yang bentuk kedua itu adalah bentuk cos X sama dengan cos A. Jadi rumus dari cos X sama dengan cos A itu adalah rumusnya X sama dengan A tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan minus A tambah K kali 360 derajat, dimana K itu adalah bilangan bulat sama seperti yang tadi ya tentang sinus tersebut. Kita lanjut sebagai contoh supaya lebih paham ya. Soal pertama, adalah tentukan nilai X dari persamaan cos X sama dengan cos 60 derajat, dimana 0 derajat sampai dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, JWB-nya adalah, maka untuk menentukan tersebut harus kita gunakan rumusnya, yaitu rumusnya adalah cos X sama dengan cos 60 derajat. Kalau bentuknya seperti ini, maka pengubahannya tidak ada. Itu dia, pengubahannya tidak ada, maka rumusnya bisa langsung kita gunakan. Itu dia. Jadi kalau cos X sama dengan cos A udah sama ya, cos X sama dengan cos 60 derajat, berarti otomatis nilai A nya 60 derajat. Jadi tinggal kita gunakan rumus ini, X sama dengan A tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan minus A tambah K dikali 360 derajat. Nah, sehingga untuk K sama dengan 0 kita gunakan untuk K sama dengan 0 karena nilai X nya mulai dari 0 sampai 360 ya. K sama dengan 0 ini tadi X sama dengan 60 derajat tambah K nya 0, K dikali 360 derajat sehingga X nya 60 derajat. Berarti ini memenuhi di antara 0 sampai 360. Ataunya ada tadi rumus ataunya X sama dengan minus 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sehingga X nya ini berapa gitu. Jadi X nya ini sama dengan minus 60 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas X nya itu mulai dari 0 sampai 360. Itulah untuk K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 1, nah untuk K sama dengan 1, maka kita gunakan rumus tadi X sama dengan 60 derajat. Dari mana 60 derajat? Ini nilai A ya, 60 derajat tambah K nya 1, K ini 1 kali 360 derajat. Nah, maka X sama dengan 420 derajat. Berarti ini memenuhi enggak? Tidak. Ini tidak memenuhi karena apa? Karena batas X nya itu sampai 360 gitu ya. Sehingga disimpulkan dengan TM, tidak memenuhi. Nah, ataunya minus 60 derajat tambah 1 dikali 360 derajat, berarti X sama dengan 300 derajat. Ini memenuhi enggak? Iya, memenuhi, bagus ya. Ini memenuhi karena batas X sampai 360, berarti masih berada di antara 0 derajat sampai 360. Maka dapat disimpulkan maka nilai X adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itulah yang memenuhi. Jadi itulah nilai X yang memenuhi pada permasalahan tersebut. Itulah kalau bentuk rumus sinus kosinus ya, cara penyelesaiannya dan rumusnya. Nah, saya buat soal yang kedua supaya lebih paham cara menggunakan rumus tersebut, dan soal ini agak berbeda. Saya buat tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan setengah ya, 1/2 dalam interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi untuk menjawab soal tersebut maka harus kita tuliskan dulu rumusnya, dimana bentuknya yang bentuk pertama itu adalah cos X sama dengan cos A. Jadi kita ambil soal ini cos 2X sama dengan setengah. Ini kan belum sama.
Ini cos, sama ya. Ini cos, ini tidak ada cos, belum. Jadi harus kita buat di sini cos, maka kita hubungkan dengan tabel trigonometri ya, tabel trigonometri yang bernama kosinus. Berarti ini kita turunkan cos 2x sudah pas sama dengan ini setengah itu sama dengan cos 60 derajat. Itu dia. Itu diambil dari daftar tabel persamaan trigonometri ya. Nah, sudah sama ya. Ini cos, ini cos, sudah sama. Maka kalau udah sama seperti ini, tinggal kita buat dalam bentuk mencari persamaannya, nilai x-nya gitu. Jadi maka kita ambil ini 2x sama dengan A-nya tadi 60 derajat, berarti 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi kalau ada seperti ini, maka ini belum bisa kita masukkan untuk K berapa gitu. Maka harus kita turunkan dulu, harus utuh di sebelah kiri ini nilai X. Maka ini sama-sama bagi 2 yang di atas. Kita sama-sama bagi 2, sehingga X sama dengan 60 dibagi 2, 30. Ini 360 dibagi 2, 180. Ya bagus, sehingga inilah persamaannya. Jadi kalau menentukan persamaan itu nggak bisa di sini 2, sini 3, 4, 5 dan seterusnya atau minus gitu. Maka ini harus utuh X. Nah, maka ini bisa kita gunakan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan ini 30 ya, 30 derajat tambah K nya ganti dengan 0, 180 derajat sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat tambah K nya 1 ya, 1 dikali 180 derajat berapa? 180. Maka 30 derajat tambah 180, 210 derajat. Maka untuk mencari nilai K ini, karena K ini tadi elemen bilangan bulat, jadi kita harus melihat di sini ya, seperti yang saya bilang, kalau di sini batasnya sebelah kiri minus, maka K-nya harus ada minus gitu. Jadi kalau ini 0, maka kita buat dari 0 gitu. Jadi ini nilai K ini harus bebas menentukan, tapi harus sesuai dengan keinginan dari soal gitu ya. Sehingga K dari 0, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat tambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Jadi ini beradakah X ini 210 derajat itu di antara 0 sampai 360? Ya berada, bagus ya. Nah, kita buat lagi rumus ataunya ya. Rumus ataunya 2x ini rumus ataunya 2x sama dengan minus 60 derajat tambah K 360. Kita ambil lagi dari atas ya, tapi rumusnya yang kedua ataunya adalah bernilai minus, minus A gitu. Ini di atas tidak, di sini bernilai minus, itu dia. Sehingga ini kan 2x sama dengan minus 60 derajat tambah K 360 derajat, sehingga sama-sama bagi 2, X sama dengan minus 30 derajat tambah K 180 derajat. Berarti kalau udah bentuk seperti ini bisa kita cari untuk K sama dengan berapa gitu. Kita bebas menentukan K, yang penting sesuai dengan kehendak dari soal. Itu dia. Setelah itu maka bisa kita masukkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan minus 30 derajat tambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 150 derajat, sehingga hasilnya adalah 150 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan minus 30 derajat tambah 2 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 330 derajat. Jadi kenapa Pak misalnya kita buat K sama dengan 0? Kalau kita buat K sama dengan 0, maka hasilnya ini minus. Nah, kalau hasilnya minus tidak memenuhi intervalnya ini, persamaan ini, karena mulai dari 0 sampai 360 derajat, sehingga kita buat mulai dari K sama dengan 1 untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3. Kalau K sama dengan 3, maka ini sudah di atas 360 derajat. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa nilai X itu adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Itulah bentuk kedua ya, contoh bentuk kedua yang menggunakan cos X sama dengan cos A. Nah, bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Nah, lanjut yang ketiga,
yaitu menggunakan tagen X sama dengan tagen A ya, atau tagen alfa. Nah, rumusnya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 180, itu rumusnya, dimana K itu elemen bilangan bulat. Nah ya, X, mencari nilai X itu rumusnya adalah A tambah K dikali 180 derajat, sehingga rumus ini cuma satu ya, ditagen. Ini rumusnya cuma ditagen, tidak ada lagi rumus ataunya gitu. Jadi untuk lebih jelasnya menggunakan rumus tersebut, kita lanjut ke bentuk contoh yang pertama. Contoh pertama adalah tentukan nilai X dari persamaan tagen X sama dengan tagen 30 derajat, di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Berarti nilai X itu harus berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita lanjut, tagen X sama dengan tagen 30 derajat, maka ini kan sudah sama bentuk rumusnya kan, dimana rumusnya itu adalah tagen X sama dengan tagen A. Kalau udah pas ini, maka tinggal kita buat rumusnya X sama dengan A tambah K kali 180 derajat, itu rumusnya. Jadi dari bentuk tersebut di atas ini, maka didapat nilai A itu adalah 30 derajat. Oke, kita lanjut. Kalau sudah dapat 30 derajat nilai A-nya, maka tinggal kita gunakan bentuk rumusnya, yaitu mencari nilai X. Untuk K sama dengan 0, sama seperti yang saya bilang tadi, K ini bebas menentukan asalkan sesuai dengan soal ya. Misalnya K-nya -1, kenapa enggak K sama dengan -1? Karena itu adalah bilangan bulat ya, karena permintaan soal itu nilai X itu berada di antara 0 sampai 360. Jadi kalau di sini mulai dari minus, maka kita cari nilai K-nya minus gitu. Maka K sama dengan 0, sehingga X sama dengan, ini rumusnya tadi, A-nya 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, sehingga X-nya berapa? 30 derajat. Memenuhikah? Memenuhi ya. Lanjut lagi untuk K sama dengan 1 ya. K sama dengan 1 berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, sehingga ini kita jumlahkan sehingga hasilnya 210 derajat. Memenuhikah? Memenuhi. Nah, kita cari untuk K sama dengan 2 ya. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. K-nya 2 ya, ini K2. A-nya dari mana? Nah, dari sini A-nya. A ya, karena sudah sama tagen X sama dengan tagen A, berarti A-nya 30 derajat tambah 2 dikali K-nya 2 tadi, 2 dikali 180 derajat. Jadi kita kalikan, kita jumlahkan sehingga hasilnya 350 derajat. Ini adalah TM, artinya di sini adalah tidak memenuhi. Sehingga apakah 390 derajat itu berada di antara 0 derajat sampai 360? Tidak ya, itu tidak berada karena 390 derajat itu sudah di atas 360, sehingga kita buat tidak memenuhi ya. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X-nya yang berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat itu adalah antara 30 derajat dan 210 derajat. Itulah nilai X yang menyatakan persamaan ini benar. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau belum mengerti tentang video ini, maka Anda ulang-ulang video ini ya, cari materi-materi pembelajaran lain dari aplikasi atau dari YouTube yang lain tentang persamaan geometri sederhana. Oke, sampai sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat, semoga Anda mengerti, paham. Saya ucapkan terima kasih.